Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah, dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Di era digital, aktivitas jual beli semakin mudah. Hanya dengan satu klik, transaksi bisa terjadi tanpa tatap muka. Namun, apakah semua transaksi digital sesuai dengan nilai-nilai Islam? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana maqasid al-syariah, tujuan-tujuan hukum Islam tetap relevan dan penting diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam transaksi digital. Syariah Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah, tetapi juga tentang muamalah, hubungan sosial, dan ekonomi. Dalam setiap hukum Islam, terdapat tujuan-tujuan luhur yang disebut dengan maqasid al-syariah. Menurut Imam Al-Syatibi, maqasid al-syariah mencakup 5 hal pokok, yaitu yang pertama adalah hifz ad-din atau menjaga agama. Islam menekankan kejujuran dan kepercayaan dalam muamalah. Menurut Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Penerapan dari hifz ad-din ialah menghindari kecurangan dan janganlah menjual barang palsu di online. Yang kedua adalah hifz al-mal atau menjaga harta, yang berarti menjaga dan mengolah uang secara halal, menghindari dari kecurangan, penipuan, dan riba. Dan penerapan hifz al-mal dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa kita lihat dalam konteks digital, yaitu memastikan transaksi online dilakukan secara aman, jujur, terpercaya, dan tidak merugikan pihak belah manapun. Yang ketiga ada hifz al-aqlu atau menjaga akal, yaitu menggunakan teknologi dengan bijak, tidak untuk menipu atau menyebar fitnah. Penerapannya seperti mengedukasi literasi digital Islam bagi generasi muda. Yang keempat ada hifz an-nafs atau menjaga jiwa, yaitu menggunakan teknologi dengan bijak, aman, serta penuh tanggung jawab. Penerapannya seperti belajar, berdakwah, dan menyebarkan motivasi. Dan yang terakhir ada hifz an-nafs atau menjaga keturunan. Dalam hifz an-nafs kita bisa menjaga kehormatan, keberlangsungan, dan kemurnian keturunan manusia. Penerapannya seperti menghindari konten yang merusak moral, menjaga diri serta keluarga, dan mendidik generasi muda agar lebih bijak lagi menggunakan teknologi. Halo teman-teman, jadi kami di sini akan mewawancari seorang masyarakat dengan judul materi transaksi digital. Saya di sini sudah bersama narasumber yaitu. Nama aku Aziza. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, menurut Kakak transaksi digital itu aman nggak? Kalau menurutku sih aman-aman saja, asalkan kita hati-hati karena di era digital ini banyak penipuan yang dilakukan oleh online shop dan melalui link yang tersebar. Nah Kak, menurut Kakak dalam ajaran agama Islam itu sesuai dengan ajaran nggak atau melenceng atau gimana? Kalau menurutku sih aman-aman saja, asalkan kita tidak melakukan penipuan, riba, dan juga harus berlaku jujur dalam melakukan penjualan atau pembelian. Nah, saya akan nanyakan lagi nih Kak. Kakak pernah mengalami hal apes nggak selama transaksi digital atau kena tipu atau gimana? Pernah waktu saya berbelanja online itu foto yang di toko tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Jadi saya merasa trauma saat berbelanja di toko tersebut. Nah, itu saja jawaban dari Kak Aziza. Baik, wawancara kali ini saya sedang bersama. Perkenalkan, saya Dwi Saskia Meka. Baik, Kak Dwi Saskia Meka, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Kakak. Kalau mendengar istilah maqasid al-syariat, pernah atau belum? Atau kira-kira menurut Kakak apa sih
maksudnya? Maqasid syariah ya. Nah, menurut saya tuh kayaknya tentang tujuan hukum Islam di mana biar manusia teratur hidupnya dan tidak merugikan orang lain. Kalau diterapkan di dunia digital, menurut kakak hal penting apa yang harus dijaga agar sesuai dengan nilai Islam? Nah, kalau menurut aku sih tentang kejujuran dan hati saat mengenai tentang keuangan ya, kayak misalnya jangan tergiur tentang hal-hal promo atau link-link aneh gitu lainnya. Terakhir nih, ada nggak pesan buat teman-teman agar tetap bijak dan Islami sesuai dengan nilai Islam? Pesan aku sendiri, jangan gampang tergiur dengan promo-promo online ataupun tentang investasi online. Pastikan dulu hal itu aman dan halal. Oke, halo teman-teman. Jadi di sini saya akan mewawancarai Indri Kartika. Saya akan mewawancarai Kak Indrian Kartika mengenai transaksi digital menurut pandangan Islam. Jadi Kak, pertanyaannya itu di era digital sekarang aman nggak untuk melakukan transaksi digital? Menurut saya aman sih, asal aplikasinya itu resmi dan nggak asal klik link aja. Terkadang kita suka tertipu, tiba-tiba saldonya bisa hilang. Oh, jadi gitu ya Kak. Terus pernah nggak Kak ngalamin hal yang tidak mengenakan selama melakukan transaksi digital? Pernah pesan barang nih, tiba-tiba katanya tuh ori, rupanya yang datang KW, padahal kita udah bayar mahal. Jadi menurut saya kejujuran itu penting untuk melakukan transaksi digital. Oh, gitu ya Kak. Menurut Kakak, saya tahu Kakak nih, dalam ajaran Islam, transaksi digital itu gimana sih hukumnya? Hukum transaksi digital itu aman, dan transaksi digital itu juga dapat melakukan berbagai manfaat buat kita, buat orang-orang yang malas buat pergi kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama. Saya Devran Alfiansyah akan mewawancarai siapa namanya Pak? Alfian. Baiklah, saya akan mewawancarai materi tentang transaksi digital. Yang pertama nih, Abang pernah dengar gak apa itu maqasid al-syariah? Atau menurut Abang kira-kira apa sih maksudnya itu? Belum begitu paham sih, tapi mungkin maksud Islam itu biar apa yang kita lakukan selalu bermanfaat dan tidak merusak lingkungan. Terus, kalau di dunia digital nih, hal penting apa yang harus dijaga agar tetap sesuai dengan nilai Islami? Yang terpenting itu jaga niat. Jangan sampai cuma tahu untung tapi lupa tanggung jawab. Selagi kita berbuat jujur, maka apa yang kita lakukan akan selalu berkah. Dan yang terakhir nih, buat teman-teman, apa sih pesan Abang buat agar tetap menjalani transaksi digital tetap Islami? Pesannya singkat saja, gunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Tuh, baiklah, terima kasih Bang. Itu saja yang wawancara kami. Terima kasih. Nah, dari berbagai macam pendapat yang telah kita dapatkan tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat saat ini telah sadar akan pentingnya kejujuran, kehati-hatian, serta tanggung jawab dalam melaksanakan suatu aktivitas di era digital saat ini. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah untuk menjaga agama, menjaga harta, serta keadilan dalam aktivitas di era digital saat ini. Nah, untuk itu, mari kita laksanakan prinsip-prinsip dasar Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita melaksanakan aktivitas transaksi digital untuk supaya transaksi kita itu tidak hanya aman dan adil, namun juga bernilai ibadah. Maqasid al-syariah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang panduan dunia digital hari ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.